Teman-teman bisa lihat di dalam referensi berikut. Ini majalah ya, majalah mereka disebutkan, tidak tahu cara bacanya saya ini ya, Schlah menyebut cium kubur Arizal dan R. Yosef Karo. R-nya mungkin maksudnya Rabi ya, saya kurang tahu lebih detail tentang ini. Tapi saya nukilkan tradisi bahwa Rambam ini nanti Musa ibn Maimun atau Moses Maimonides mencium kubur para leluhur di Hebron, di Khalil. Khalil ini maksudnya ya kita kenal Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ini tradisi Yahudi yang diakui di dalam penjelasan mereka, bahkan ini majalahnya khusus tentang mencium benda-benda yang dianggap suci. Maimonides yang tadi saya singgung, Rambam, Moses Maimonides, Musa bin Maimun ini, beliau hidup di masa kekuasaan Islam ya, walaupun dia beragama Yahudi. Yang wafatnya tahun 1204 Masehi. Beliau katakan, pada hari Ahad tanggal 9 bulan Sesvan, aku keluar dari Yerusalem menuju Hebron untuk mencium kuburan para bapakku di Gua Makpelah. Ini gua yang dikubur di sana ada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak menurut versi mereka. Dan juga istri-istrinya, kecuali satu istri yaitu Rachel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, buktinya beliau di dalam gua tersebut berdoa, memuji Tuhan, memuji Allah, kemudian bernadar. Ini buktinya. Kemudian fatwa Rabbi Ben Zion Mudzafi, ahli hukum Yahudi dan seorang kabalis. Di pertanyaan nomor 264.288 ada fatwanya juga mereka ya. Ada yang bertanya, apakah boleh mencium batu nisan yang ada di atas kuburan? Kalau dia itu makam orang zadik, orang soleh, atau orang tua, ada kebiasaan tradisi minhaj untuk menciumnya. Entah ini minhaj dengan manhaj dalam bahasa Arab, apakah satu akar ya? Teman-teman di followers saya itu ada beberapa orang yang ahli di bidang bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Biasanya beliau mencantumkan faedah-faedah bagus ya tentang kesamaan antara kata-kata Arab dan kata yang masih serumpun bahasa Semit. Dan yang baik juga kalau meletakkan kain jadi nggak langsung mencium, tapi diletakkan ada kain pembatasnya. Kebiasaan Yahudi juga tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan, mencium batu nisan. Ini kebiasaan mereka. Tertulis ini ya di dalam artikel yang saya cantumkan, olamot.net ya, tercantum di sana. Seorang Rabi Halakik memperinci hukum dan adat di sekitar kubur sadik alias orang soleh alias wali. Hukum yang X itu ya, entah X ini ke-10 kalau nggak salah, karena ini teksnya saya kan juga nggak bisa membacanya, jadi saya pakai terjemahan. Hukum dan kebiasaan di dekat kubur para sadik mengelilingi kubur, meletakkan tangan dan mencium kubur, meletakkan batu di atas kubur, memberi sedekah dan menyalakan lilin di dekat kubur. Terjemahan lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa lihat di pasal ke-6. Di antaranya disebutkan di situ bukti-bukti. Misalnya berdoa dan belajar di dekat makam orang soleh, ngambil berkahnya, ngalap berkahnya. Ini ya, panjang sekali disebutkan situ dalil-dalilnya rabi siapa, nggak perlu saya baca semuanya. Masih dari artikel yang tadi, websitenya saya sudah cantumkan linknya. Mereka juga mengelilingi makam, ada dalilnya juga atau teks kitab rujukannya ya, ada. Di halaman sekian, jilid sekian, nomor sekian. Meletakkan tangan dan mencium makam, meletakkan batu untuk menunjukkan dia sudah ziarah di makam itu. Kemudian bahkan ada yang bersujud di makam orang soleh.